Dari mana Kang? Masang yang Magetan. Magetan. Mondok di mana jenengan? Keluar Tembur. Terus Mondok Tembur. iki Gose sang Jawa Barat. Jawa Barat. Pundi? Selamat datang di Blitar. Oh tenan. Selagi masih ada kebencian di dalam hatimu, berarti Nur Muhammad itu belum bangkit. Kamu belum menemukan jati dirimu. Kalau masih ada kebencian dengan siapapun, termasuk dengan diri kita sendiri, maka jangan ada kebencian dengan siapapun dan apapun, termasuk dengan orang yang membencimu. Tapi melakukan apapun kalau tidak ada ilmunya itu capek. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina dari Arab itu kan jauh. Maksudnya cari ilmu itu sejauh-jauhnya, selama-lamanya sampai selesai. Selesainya kalau sudah masuk ke yang buku. Ilmu hikmah itu sebenarnya adalah buah dari setiap kejadian. Jadi yang dimaksud hikmah itu apapun kejadian, susah maupun senang, itu ada kebaikannya. Itulah ilmu hikmah. Bisa sampai sini gimana ceritanya? Melalang buana. Buana sing viral-viral mana yo? Apa nama pondok pesantrennya? Al-Istihad wa Tafwid. Allah. Terserah yang membentuknya aja. Ini masalahnya ketika jadi gelas ini, ya harus tahu perannya, harus tahu tugas-tugasnya gitu. Sampai akhirnya Tuhan berkata, selesai tugasmu gitu. Maka hidup itu simpel sebenarnya, cukup dijalani saja. Jalani apa yang harus kita jalani. Hidup itu tinggal menjalani saja. Maka ada 3 jalan itu. Ada jalannya tanah, itu kita diam sebelum kita itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jalannya air, manut kersane Gusti Allah. Dan jalan diri kita sendiri itu. Li cuma nang lapel. Dari mana Kang? Masang yang Magetan.
Magetan. Magetan itu ada Pondok Temboro. Nggih, kalau sang caket sang Pondok Temboro. Pondok Temboro itu santrinya bercadar ya. nggih, wajib bercadar. Santri putrinya bercadar. Mondok di mana jenengan? Terus teng Temboro. Terus Mondok Temboro. niki Guse sang Jawa Barat. Jawa Barat. Ngendi? Panjang Patroman. Daerah mana itu? Ciamis. Ciamis. Nggih. Selamat datang di Blitar. Oh tenan. Blitar, kota Cili, Pangkalentar. Tempatnya Bung Karno di Semayam. Jawa Barat. Jawa Barat. Santri itu harus kompak. Kalau nggak kompak ya sikat aja dan kompak. Soalnya kalau nggak kompak nggak jadi. Nah kompak itu berdasarkan ke loyalitasan. Nah orang punya loyalitas itu kan karena cinta. Cinta ke ilmu, cinta ke guru, cinta ke pondok gitu. Mahabbah. Mahabbah itu termasuk ilmu tertinggi. Mahabbah itu ilmu tertinggi. Maka saya sering berdoa kalau di puncak gunung itu, ya Allah, penuhilah hatiku dengan cinta sehingga tidak ada tempat untuk membenci. Orang itu bisa penuh dengan cinta itu kalau senang membaca sholawat. Selagi masih ada kebencian di dalam hatimu, berarti Nur Muhammad itu belum bangkit, belum mesra. Kamu belum menemukan jati dirimu. Kalau masih ada kebencian dengan siapapun, termasuk dengan diri kita sendiri, maka jangan ada kebencian dengan siapapun dan apapun, termasuk dengan orang yang membencimu. Karena orang membenci itu gambaran dari dirinya sendiri yang belum selesai dengan perjalanannya, belum punya ilmunya. Tapi melakukan apapun kalau tidak ada ilmunya itu capek, lelah, gampang menyerah. Bahkan amal tanpa ilmu pun tertolak. Jadi ilmu itu nomor satu. Nah dari ilmu nanti jadi beradab, ya, jadi berakhlak. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina dari Arab itu kan jauh. Maksudnya cari ilmu itu sejauh-jauhnya, selama-lamanya sampai selesai. Selesainya kalau sudah masuk ke liang kubur. Kalau belum masuk ke alam kubur, belum selesai. Bahkan kata wali-wali Allah itu, di alam kubur pun masih terus mencari ilmu. Banyak, setiap apa yang kita lihat itu menjadi pelajaran untuk diri kita. Dari sebatang rokok pun ya kita bisa belajar ini. Kadang yang kita nikmati itu ya
menghancurkan hidup kita ya. Yang kita sukai malah kita habiskan, yang kita sukai malah bakar. Itu gimana coba? Jangan-jangan kalau kita disukai Allah kita dibakar, dunia ini dihabiskan kita sampai hilang keakuan, sampai kita itu merasa tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Kalau masih merasa ada, terhijab antara diri kita dan Allah, terhijab. Kalau kita sudah tidak ada kehendak, tidak punya daya, tidak punya upaya, kita tidak ada, itu Allah itu jelas. Allah itu jelas. Kalau masih merasa bisa, masih punya angan-angan, masih punya harapan, selesai. Kita diselesaikan dulu. Maka banyak yang belajar ilmu hikmah itu dijatuhkan dalam hidupnya itu. Jatuh. Kalau ini kan gemblengan ya. Kalau belajar, kalau berbicara tentang ilmu hikmah, hikmah itu sebenarnya adalah ilmu hikmah itu sebenarnya adalah buah dari setiap kejadian. Jadi yang dimaksud hikmah itu apapun kejadian, susah maupun senang, itu ada kebaikannya. Itulah ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu kesaktian, bukan. Ilmu hikmah itu tentang kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu kekasihnya Allah. Jadi orang belajar ilmu hikmah itu supaya sabar, supaya tidak mudah marah, tidak mudah mengambil kesimpulan. Ini tidak ada hubungannya ilmu hikmah dengan kesaktian, itu tidak ada. Orang ilmu hikmah itu orang yang sabar. Jadi kalamnya itu, kata-katanya itu suatu hal yang mengandung hikmah, kebijaksanaan. Jadi ada kejadian seperti ini, tidak mudah untuk mengambil kesimpulan, karena di dalam setiap kejadian itu ada hikmahnya. Itulah ilmu hikmah. Nanti akhirnya pasrah kepada Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, berbicara tentang mata batin itu ada tahapannya, takhalli, tajalli. Tidak buru-buru, tidak buru-buru. Dan orang belajar ilmu hikmah, mau pengen membuka mata batin itu, dianggap untuk melihat setan, itu malah masalah. Kalau kita ngaji kitab Istatul Ibad itu dijelaskan itu. Bahayanya kadang-kadang malah orang ketika sering melihat penampakan itu ada masalah. Jangan-jangan ketika dia melihat jin itu ada di dalam dirinya. Masalah. Jadi dia terhijab dengan itu. Jadi belajar ilmu membuka mata batin itu yang pertama adalah takhalli, tajalli. Takhalli itu kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Itu ada tata caranya. Kalau zikir itu ada 3 asma, 3 sifat, 3 dat. Itu meninggalkan maksiat dulu. Terus tahalli, menjalankan perintah Allah, mulai dari sholat 5 waktu, itu menjaga wudhu, itu istiqomah sholat malam, terus mengamalkan sholawat, itu
tahapannya seperti itu. Karena saya dijalankan guru saya itu lewatnya itu sholat malam, terus sholawat itu bangun malam, siangnya puasa. Prosesnya seperti itu. Makanya saya pun juga menjalankan ini orang-orang yang pengen berjalan sesuai dengan jalannya Allah itu ya seperti guru saya dulu menjalankan saya, yaitu lewat tahalli, tajalli, lewat menjaga sholat, mengamalkan sholawat, bakti sama orang tua, baik kepada sesama, menjaga hati tadi, dan cinta ke negara. 5 ini harus dilakukan, Ada loh orang non muslim mengamalkan sholawat itu ya jadi loh. Mau percaya mulai enggak ya, tapi nyata loh. Ada di video saya itu ada non muslim. Insyaallah. Kalau kita pengen ketemu guru yang sejati itu gampang. Ada kemarin teman-teman kita musafir itu jalan kaki 15 tahun, 5 tahun. Tak tanya tujuannya apa kamu? Saya mencari guru sejati. Itu sudah ada di hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada benturan sebenarnya antara ilmu Jawa dan ilmu tasawuf itu sebenarnya nggak ada benturan. Kalau ada yang benturan itu memang sengaja dibentur-benturkan. Kalau kita cari baiknya nyambung, ilmu Jawa dan ilmu Islam itu nyambung. Bahkan dari batu saja nyambung sebenarnya. Makanya ketika kemarin antum saya bawa ke petilasan yang Supondo batu itu, nyambung. Nyambung sebenarnya. Kenapa kita di sini orang Jawa batu? Pasti simbol-simbol dari ketuhanan itu batu. Di Arab juga batu. Bukan batu itu tempat Tuhan, bukan. Tapi ada filosofinya sebenarnya. Dan menurut penelitian batu itu dari atas, semacam meteor gitu lah, entah berapa juta tahun yang lalu. Sebagai contoh begini, kalau orang Jawa bilang guru sejati itu ada di dalam diri kita. Itu ada di hadisnya baginda Rasulullah yang berbunyi begini. Lakukan dua hal ini maka yang lain akan kelewatan. Ini berkaitan dengan ada orang yang mencari guru sejati, jalan kaki sampai bertahun-tahun. Tak tanya tujuannya apa kamu mau mencari guru sejati. Itu ada di hadisnya baginda Rasulullah yang berbunyi, lakukan dua hal ini maka yang lain akan terlewati. Yang pertama apa? Lakukan hal apabila hal ini dilakukan ke kamu itu senang. Kalau kamu senang dihormati orang, ya hormati orang lain. Kamu pengen istrimu setia, ya kamu setia kepada istrimu. Kamu pengen orang senyum ke kamu ya senyum ke orang. Dan yang kedua, jangan melakukan sesuatu hal yang ketika hal itu dilakukan kamu nggak suka. Kata baginda Rasulullah begitu. Kamu nggak suka dijubit sakit, ya jangan nyubit orang. Kamu nggak suka ditipu, ya jangan nipu orang. Jadi semuanya itu kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi mau melakukan apa-apa itu tanya ke dirimu. Kalau kamu main ke tempat orang silaturahmi, kamu senangnya disambut, ya kalau kamu ada tamu, ya kamu segera sambut tamu itu. Jadi semuanya kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya makanya sebenarnya diri itu ya seperti itu. Kamu tidak suka kalau punya istrimu digodain orang, ya jangan godain istri orang. Kamu nggak suka istrimu itu kalau dipandang orang dengan pikiran mesum, ya kamu jangan punya pikiran mesum sama istri orang. Lakukan, karena semua yang ada di luar dirimu itu adalah gambaran dari dirimu
sendiri. Kamu kalau semuanya dihina orang, ingat-ingat kamu pernah menghina orang enggak? Kalau kamu pernah ditipu orang, coba ingat-ingat dulu kamu pernah nipu orang enggak? Itu. Bahkan ada yang lebih keras lagi loh, kalau sampai anakmu dijinain orang, coba ingat-ingat kamu pernah jinain orang enggak? Itu. Sampai segitunya loh, kata ulama itu. Kamu tampar orang, ingat-ingat kamu pernah nampar orang enggak? Gitu. Semuanya ada di dalam Al-Quran, hadis, semuanya ada. Ilmu alam yang disampaikan tentang ilmu manunggaling kaula Gusti, ilmu tentang apapun itu, tentang ilmu ing pandum, semua ada di Al-Quran, itu ada. Kalau dipahami itu semuanya ada. Nah, saya itu pengagumnya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu kan kalau ceramah, setahu saya itu kan kadang-kadang jarang pakai hadis itu. Yang disampaikan ya yang kayak saya orang awam ini pahami, itu mudah dipahami itu. Contoh kalau pengen anakmu seneng ngaji, ya kamu harus seneng ngaji gitu. Jadi rumah yang digunakan untuk mengaji nanti ya insya Allah anak-anaknya seneng ngaji gitu. Simple itu aja. Maka semuanya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Enak, hidup itu enak kok. Enak, tenang. Hidup itu enak banget. Al-Fatihah. Ilmu diam, belajar ini coba dipraktekkan. Sama praktekkan ilmu diam. Jadi berdiam dirilah kamu sebelum diri kita itu benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti membuat diri kita itu tenang dalam kehidupan ini. Belajar untuk diam. Jangan gampang berkomentar dengan hidup orang. Komentarin pejabat korupsi. Ya kamu belum jadi pejabat toh. Belum tentu kamu jadi pejabat gak korupsi, karena gak ada kesempatan aja. Jangan gampang berkomentar dengan hidup orang lain. Belajar diam. Ilmu diam itu mahal. Itu nanti munculnya sebuah ketenangan. Jadi berdiam dirilah sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti jatuhnya innallaha ma'as-sabirin, sabar. Karena ini nanti hubungannya dengan Al-Fatihah. Ini ilmunya tanah, diam itu. Tanah itu ilmunya diam. Ya terus kalau punya ilmu apa tidak disampaikan, ada waktunya. Jadi tidak semua hal harus kita komentari, kita tidak harus selalu menjelaskan tentang siapa diri kita, tidak harus menjelaskan tentang diri kita gitu. Karena yang menyukai kita ya butuh itu, dan yang suka sama kita pun juga tidak butuh itu. Jadi jangan terlalu gampang responsif lah gitu, gampang merespon apa-apa. Termasuk dalam zikir tasawuf itu juga diam. Zikir itu diam gitu. Jangan terlalu banyak bergerak gitu maksudnya. Zikir nafas itu gitu. Merasakan keluar masuknya nafas di dalam diri kita. Al-Fatihah. Dari mana Ibu? Pengen pundi? Dari Dora, kemarin ada sini. Oh, lainnya kemana yang lainnya? Pada pulang. Kasihan, tinggal sendiri ya. Berdua ya. Sendiri tapi berdua. Mana hakikat Dewi? Ya cocok gue. Dewian tapi yang loro. Katanya sendiri tapi berdua.
Kita itu kadang-kadang tahu sebenarnya diri kita itu kalau lagi sendirian. Saya kira rame-rame gini banyak kepalsuan. Bahkan di akhir zaman seperti ini yang paling bagus itu menyendiri. Menyendiri bukan berarti sendirian, khalwat itu ya tidak. Ya sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi untuk diri sendiri. Sendirian di keramaian itu yang asik gitu. Ya terpengaruh dengan omongan orang maksudnya. Gak jadi orang yang amatiran gitu. Jadi lewatnya itu takholi tajali itu. Sir dan sifat itu. Senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang ketika tidak maksiat. Nanti akhirnya bisir dan sifat kuat itu. Sakitnya apa ibu? Sakit jangan sini itu dingin, yang luar itu panas, Gula darah. panas, pedih. Sudah cek gula darah? Dan Berapa gula darahnya? 40. Tinggi itu. Apa gula darah itu namanya? Sakit gula darah itu apa? Kencing manis. Diabetes. Diabetesnya aman. Diabetes gula darahnya aman. 100-200 pembuluh. Tinggi. Tinggi. Diajak setiap kegiatan itu yang di pondok itu diajak. Kadang-kadang hanya dengan melihat dengan melihat media kambing itu bisa sembuh. Al-Fatihah. Ada perubahan belum selama di pondok? Siang tadi umat siang. Siang tadi kumat. Gimana? Panas itu. Kanan kiri. Panas pedih. Panas itu biasanya diabetes. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim. Sinten nami jenengan Ibu? Sukemi. Ibu Sukemi. Nggih. Al-Fatihah. Ibu bapak jenengan? Yami, Oh iya. Moriat. Ibu Yami. Nggih. Bapak Moriat. Al-Fatihah. Gimana ceritanya? Monggo sini biar enak. Ini dari Banten apa dari yang Kalau saking Magetan. Oh, Magetan. Nggih. Janjian ajeng silaturahim. Dolan ya? Nggih, itulah. Dolan Samsudin. Piye ceritane? Niki Gusye Gitu kan diterapi. pengen silaturahim terus kula rencang iki. Pripun Mas Gus? Dah perjalanan kemana saja? Wis punyar-punyar. Jangane ngiji ajeng teng Mama Kufron iki silaturahim. Bisa sampai sini gimana ceritanya? Melalang Buana. Buana sing viral-viral mana yo? Tabarukan. Tabarukan itu sing paling bagus itu kepada kedua orang tua. Terus yang paling apik. Sing paling apik itu yang orang tua. Selain itu bisa dibilang nomor 25 lah.
utamanya tetap ke orang tua, terus ke guru. Bahkan tawasul kalau menurut saya yang paling penting ya ke guru-guru kita, karena dia yang berjasa dalam hidup kita. Boleh ke kiai besar, ke wali-wali besar, tapi wali yang paling berjasa dulu dalam hidup kita, termasuk guru di musola, di kampung kita, guru yang ngajarin kita alif bata, itu tawasul yang utama itu. Setelah baginda Rasulullah itu orang tua, terus orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ke wali-wali Allah, tapi ke guru ngaji ndak, ke orang tua ndak, kan lucu itu. Lucu. Yang membuat doa nggak mustajab kan gitu. Gimana kita mau sampai ke Allah, sedangkan ke guru kita, ke orang tua saja kita nggak kenal, nggak berterima kasih. Itu orang belum dikatakan bersyukur kalau belum berbakti, belum berterima kasih ke orang tua, ke guru, itu belum. Jadi maksud bersyukur itu ya terutama ke orang tua kita dulu, terus ke guru-guru kita, baru ke wali-wali Allah, para kiai, para ulama gitu. Tapi yang paling penting ke orang tua dulu. Ya ke orang-orang yang berjasa dalam hidup kita ini lah. Tanggung jawab kita itu apa yang ada di hadapan kita, bukan yang jauh di sana, bukan. Jangan menyepelekan perbuatan kecil, amal-amal kecil, karena amal yang besar itu pun berawal dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang setiap waktu kita lakukan itu. Ketemu teman, ucapin salam, ucapin terima kasih, senyum sama orang gitu. Hati yang selalu bahagia gitu. Hal-hal kecil-kecil gitu. Jaga wudhu gitu. Potong kuku, kadang-kadang kayak gini ada yang kotor itu. Karena semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Dari yang kecil. Orang maksiat besar itu loh dari kecil. Jangan meremehkan juga dosa-dosa kecil. Ada seorang pelacur masuk surga hanya karena memberikan minum seekor anjing. Tapi juga kebalikannya, ada orang yang solehah masuk neraka cuman gara-gara apa? Mengurung kucing, nggak ngasih minum, nggak ngasih makan, sampai kucingnya mati, ya masuk neraka. Ada penghafal Al-Quran masuk neraka. Kenapa? Goda wanita. Ada seorang pembunuh, penjina, penjudi masuk surga. Kenapa? Karena di akhir hayatnya taubatan nasuha. Kita nggak bisa menghukumi orang yang masih hidup. Kita nggak tahu akhirnya gimana. Pencuri, penjina, malamnya zina, paginya meninggal, yakin masuk neraka, padahal kita nggak tahu sebelum meninggal sudah tobat, menghafal Al-Quran, alim, matinya su'ul khotimah. Maka jangan kita itu, intinya jangan sampai menyepelekan semua perbuatan amal maupun dosa yang kecil, karena yang besar semua dari kecil. Kayak antum lihat HP, ada orang cantik joget-joget, pertama ngelihat tok, terus muncul intuisi, pikiran, berekspektasi, wah ini enak kalau diginiin, dipegang. Akhirnya dari memandang, berpikir, berani, dari melihat, dari memandang, nanti bisa terjerumus ke perbuatan besar.
ngeri itu, ngeri. Termasuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang besar, amal yang besar itu loh. Itu antum tuh dari yang kecil-kecil saja dulu. Ya semuanya jaga sholat dulu 5 waktu. Terus waktunya dijaga, belum waktu sholat sudah siap. Itu kalau kita waktu sholat kok sudah siap, apa yang kita harapkan bahkan rezeki itu loh sudah disiapkan oleh Allah. Jadi saya sudah praktek itu. Jadi jangan mengakhirkan. Kadang-kadang yang membuat rezeki tidak barokah itu waktu kerja terus sholatnya di akhir-akhirkan. Waktu sholat di akhir-akhirkan. Mulai dari waktunya, terus coba disiapkan juga pakaian khusus untuk sholat ada. Ditata itu dulu, sholatnya dulu. Nanti orang nata sholatnya itu hidupnya ditata sama Allah. Terus wudu disempurnakan, mana yang fardu, mana yang sunnah itu dipahami dulu dari sholatnya. Karena yang paling penting zaman sekarang itu kita itu menjaga sholat, tirakat yang paling berat itu. Dan main HP itu lupa waktu. Nanti tambahin habis sholat baca Al-Quran, zikir, tambah lagi sholat malam, nanti nambah sendiri. Karena ibadah menurut guru saya, ibadah yang paling diterima oleh Allah itu yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itu apa? Yang paling senang. Nah dari yang kecil-kecil nanti ini, yang kecil-kecil nanti bisa jadi besar. Yang kecil nanti menarik yang besar nanti. Jangan langsung yang besar, berat. Sampai kalau latihan, kalau bekerja, kalau melakukan sesuatu hal itu jangan yang berat dulu. Langsung puasa mutih. Puasa itu kan ada tahapannya. Sehari, 3 hari, 7 hari, 41 hari, 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 11 tahun itu. Jangan langsung ngaget, gendeng dadak loh. Ini dadak. Nah, kecil dulu saja. Termasuk yang paling penting kalau pengen hidupnya ditata oleh Allah itu, kita tata dulu sholatnya dulu. Karena seorang laki-laki terutama itu bisa melakukan zina itu karena lalai dalam sholatnya itu. Kalau perempuan bisa melakukan zina itu karena hilang rasa malunya. Maka seketika seorang istri mengingatkan suaminya untuk sholat itu sebenarnya menjaga suaminya supaya tidak zina. Nah kita laki-laki suruh istri pakai jilbab, tahu malu itu biar nggak terjerumus dalam zina itu. Ini jenengan itu penting itu. Kalau pengen menata hidup orang lain, pengen jadi spiritual lah, pengen bisa bantu orang, ditata dulu sholatnya dulu saja, simple, sholat dulu. Sebab saya dulu dijalankan guru saya itu lewat sholat malam. Saya itu bodoh, tidak bisa ngaji, tidak pernah mondok, cuman sowan-sowan dan tabarukan. Cuman saya itu dari kecil takdim sama kiai itu, takdim saya sama kiai itu. Nah, diajarkan oleh ayah saya itu. Itu dulu saya sowan ke Bapak Syutil Ghazali itu. Al-Fatihah. Terus dulu saya dijalankan itu pakai sholat malam. Terus yang kedua pakai sholawat. Ya sampai sekarang bisa berdiri seperti ini. Buat saya hidup saya sudah enak, tinggal menikmati hidup. Itu ya barokahnya
menjalankan sholat malam sama sholawat itu. Tapi yang harus diingat begini, ketika antum itu mengamalkan amalan apapun yang sunnah, tujuannya untuk menyempurnakan yang wajib. Jangan melakukan amalan itu karena nafsu, nanti akhirnya berat, capek. Tapi melakukan amalan ketaatan itu dengan ilmu. Contoh ketika panjenengan sholat malam, niatkan sholat malam itu untuk menyempurnakan sholat wajib. Contoh, jenengan saya kasih ijazah zikir Al-Fatihah 313. Jangan punya tujuan ini dan itu, tapi untuk menyempurnakan Al-Fatihah yang ada di dalam sholat. Bisa jadi waktu baca Al-Fatihah ngeladur, membaca ihdinas siratal mustaqim, pikirannya mikiri cewek kono, mikiri kerjaan, mikiri yang lain. Jadi apapun yang jenengan lakukan, amalan-amalan yang sunnah, tujuannya untuk menyempurnakan yang wajib. Puasa mutlak, puasa Daud, puasa untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Kemarin puasa 5 bulan, 7 bulan. Itu niatnya untuk menyempurnakan puasa wajib. Saat kita puasa terus tujuannya itu selain daripada Allah, kok ndak lillahi ta'ala, pasti nanti berat terus nggak kuat. Ada saja masalah, gampang marah. Pokoknya yang tanpa ilmu itu tertolak, yang tanpa ilmu itu berat. Apalagi yang jenengan ngamalin zikir dari saya nanti, ya Latif, ya Batin, ya Ghani. Terus sampean kok tujuannya untuk membuka mata batin, wah berat itu, berat, tidak sampai. Karena perjalanan itu ya torekoh itulah, perjalanan itu harusnya dinikmati. Kayak hidup ini nggak beda buru-buru cepat mati, tidak boleh, dinikmati aja sampai nanti sampai. Ini orang jalan kaki itu kan sebenarnya belajar tentang kesabaran. Sudahlah, nanti sampai. Kalau kamu sudah punya niat, sudah kamu jalankan, sudah, masalah hasil Allah nanti yang menyempurnakan. Al-Fatihah. Ayo Gus, cerita Gus. Siapa namanya? Zakaria. Oh, Ustaz Zakaria. Masya Allah. Gimana? Dari mana ini? Dari Banjar. Banjar mana? Banjar Patroman Ciamis. Jawa Barat. Iya. Gimana di sana? Abahnya pondok pesantren atau? Iya. Kalau pernah nyantri teng abah ini. Oh, di daerah mana? Teng Ciamis juga teng Banjar. Apa nama pondok pesantrennya? Al Istihad wa Tafwid. Bagus itu. Apa artinya? Dari Iya. Bersungguh-sungguh. Manjada ya. Iya. Apa tadi pondoknya? Al Istihad Al-Istihad wa Tafwid. wal Wa Tafwid. apa itu artinya itu? Dan pasrah. Iya, cocok tadi yang saya bilang itu, sungguh-sungguh dan pasrah. Dohiran wal batinan berarti itu. Di kelihatannya saja badan yang bergerak, tapi hatinya diam. Di kelihatannya aja berusaha secara manusiawi, tapi sebenarnya sudah ditentukan. Kelihatannya saja berusaha ini dan itu, tapi akhirnya Allah yang menentukan. Dohiran wal batinan itu berarti. Siapa nama abahnya? Muhaimin. Muhaimin.
Bayai Muhaimin. Al-Fatihah. Masih ada beliau. Alhamdulillah tak sih. Berapa putarannya beliau? 15. 15. Nggih. Al-Fatihah. Kesini sudah izin sama abahnya? Belum? Belum piye? Pak, aku ini Samsudin. Ngapa? Ini delok wong viral. Sudah seman ke Gus Idam ikut pengajian? Sudah? Dereng. Belum? Oke, oke. Cerita gimana bisa sampai di sini? Tahu Samsudin dari mana? Udah lama Oh, di YouTube apa di Facebook? di YouTube. Hmm. Nyuwun donga niki angsale gampang jodone niki. Gampang bisa lah. Kalau ke Mama Gufron, gimana ceritanya? Nggih, sami aja silaturahim mawon. Tak kira mau belajar ini makoli. Iya. Terus ambil pelajarannya saja. Nggih, silaturahim mawon. Bahwa kita itu harus belajar diam dan tidak semua yang kita tahu itu harus diberitahukan. Nanti jadi guyon nanti akhirnya kan kasihan. Sudah ada ada jalan ke sananya, sudah ada jalannya. Insyaallah. Lewat siapa itu. Mboten sih langsung teng pondok mawon. Itu bisa langsung ketemu. Insyaallah. Orang viral se-Indonesia itu kedua setelah saya. Jangan guyu no. Nah, gue cerita. Saya malah belum pernah ketemu, saya belum tahu saya. Katanya sanatnya ya dari Jawa Barat ya? Nggih. Saking ulama-ulama Jawa Barat. Guru-guru beliau. Bantani. Tapi masih mendingan beliau daripada saya. Saya masuk penjara, beliau enggak. Nanti hebat sakti Mama Gufron sama saya. Saya masuk penjara, Mama Gufron enggak, cuman viral tok ya. Malah ceramah tentang polisi dan TNI lah. Iya, saya malah tangkap polisi saya. Kayaknya perlu belajar ke Mama Gufron ini. Yuk, kita perlu belajar ke sana kita. Tapi diajari makhluk mumet aku. Malaikat itu di ya kalau Gufron ya. Cak ngobrol. Tapi kan kita ya hanya tahu luarnya saja. Kita nggak tahu dalamnya itu bagaimana, kita tidak tahu. Manusia bisa berubah kok. Saya guyonan sih tenanan ya bisa. Sekarang baik, besok jelek ya bisa. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk aja kita nggak jelas kok. Baik ya belum tentu baik, jelek belum tentu jelek. Jawanya itu benar, orang tentu benar.
Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Kita nganggap itu baik, ternyata menurut orang juga nggak baik. Rokok ini aja banyak yang bilang nggak baik kok, tapi ada yang juga yang bilang baik gitu. Tapi sebenarnya rokok depan di tempat umum kayak gini ya dolim, kan ada yang nggak kan. Nah itu saya setuju, rokok itu ya baik kalau untuk dirimu sendiri ya nggak masalah. Sendirian barang-barang gini ini nggak ngerokok ini bahaya, ini dolim, bahaya itu. Kalau itu saya dukung, jangan di tempat umum. Insyaallah. Alhamdulillah. Ayo cerita Kang, gimana Kang? Tapi kumis saya udah kayak udah kayak Mama Gufron tau. Jadi saya ini fan Mama Gufron. Kumis saya udah kayak Mama Gufron. Cerita Kang. Kita Gus piye Gus? Aku ora bajak ning pondokmu. Aku mau dijak rono. Jak main ke sana. Isinan nih Gus. Iya enggak apa-apa. Bagus sih. Kalau nggak tahu malu nanti kayak saya, kayak Mama Gufron nanti. Bahaya ya. Siap dicaci, siap dibully. Tapi yang bagus itu ya mendelik. Mendelik itu apa bahasa Indonesianya? Mengumpet. Iya, bersembunyi. Malu sama Allah. Kalau udah ditakdirkan sama Allah begini mau apa lagi? Ngumpetnya bakal dicari orang. Dicari ada yang untuk mencaci, ada yang untuk memuji, ya ada saja. Hanya selama manusia hidup itu yang benci ya ada, yang suka ada. Selama orang hidup itu ya pasti akan ada yang tidak suka, itu ada. Sampai kapanpun itu. Ayo cerita Gus, piye Gus? Terus kalau kesini gimana? Tujuannya apa? Foto? Mau foto sini? Gus ini kan sering dijodohaken kali abahe kali umine. Tapi karepe pengen derengan sing cocok atasnya. Menurut orang tua itu lebih baik daripada menurut diri sendiri. Itu kalau kita ngaji kitab, menurut orang tua itu lebih baik daripada menurut diri kita sendiri. Bahkan ketika ada calon istri, antara pilihan orang tua yang direstui dengan pilihan kita walaupun baik tapi tidak direstui, itu lebih baik yang direstui walaupun toh menurut kita itu tidak baik. Seperti itu. Tapi nyuruhnya nggak ekstrim toh. Kamu kalau nggak nikah jangan jadi anak saya. Enggak toh. Aman itu mah. Aman. Terus kesini itu buat alasan menghindar berarti. Enggak. Biasanya orang Banten itu kan sakti-sakti. Saya diajari jadu gitu. Sing bahaya niki sing terkenal. Santri saya diajarin Asmaul Jijim atau Asma Barki. Ini perlu digembleng ini.
Teng mereka fokusnya teng ilmu alat sih. Nahu Apa saya. iki? Ya sami syariat iki berjamaah betul-betul santri ini berarti gembleng. Soalnya bisa. Ya kalau saya nggak bisa, iya. Tapi ada yang bisa di pondok saya itu. Ada kiainya. Kalau saya bukan kiai, ada kiainya sendiri. Bahali itu. Cariin beliau kelapa. Kelapa. Lombanya itu. Umir ini ki nomor kali. Umir ini bagus ya. Dua. Jadi kayak saya ya. Nggih sami. Kula khidmat teng nomor setunggal derek dalam kula. Pas nggak. Kalau beli umiknya ini di dalam apa di Enten jadi enten dalamnya masing-masing, enten pondoknya masing-masing. Si nomor setunggal ya nomor kali enten pondok masing-masing. Terus putra-putrane alhamdulillah penerusnya kathah nih. banyak anak itu semakin baik, insya Allah. Ngaji kitabnya udah selesai, udah sampai takrib, wahab, sudah. Tapi diajarkan juga di pondok jenengan. Belum. Belum. Alhamdulillah. Sampai dulu di Tenggoro Nggih, berapa tahun? Kulo MTS terus mondok teng apa ini? Untuk tumut derek berapa tahun? Teng mriko 3 tahun. Terus mun jamu derek kepanggih malah itu sajeng aya satu rahim sowan-sowan. Cinta namanya jenengan Zakaria. Gus Zakaria. Allah itu. Itu ya Nabi Zakaria ya. Kisahnya Nabi Zakaria itu gimana? Kisahnya Nabi Zakaria. Pun coba cerita coba. Coba cerita. Jelas ini. Kalau Nabi Nuh kan bikin kapal, Iya. terus ada anaknya Kan'an tidak mau ikut. Nabi Yunus makan ikan. Nabi Ibrahim api. Kalau Nabi Zakaria, kisahnya piye Zakaria? Gimana kisahnya Nabi Zakaria itu? punya anak ketika lansia. Punya anak Ketika pun berusia senja Nabi dikaring Yahya. berapa? Pas usia tua beliau tetap buatan putus asa pengen ada keturunan, alhamdulillah diparingi yang diberikan nama Yahya yang belum pernah dikasih nama sebelum beliau langsung dari Allah. Berarti sampai ngantuk berputus asa dari Allah ya. Sampai terus disuruh untuk terus tersambung dengan Allah. Setiap gerak, setiap waktu butuh Allah. Mantap berarti sampai. Nanti di akhir perjalanan, nanti akhirnya Allah lah yang membukakan petunjuk lah. Sampai harus gimana, hidup harus bagaimana. Nanti biar Allah saja yang menjalankan itu. Yang penting jangan berputus asa. Karena pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata. Saya sudah benar-benar membuktikan itu. Saat semua orang mencaci, kitanya tenang,
tetap berusaha memperbaiki diri, nyatanya ya hilang-hilang sendiri. Saat saya bingung cari tanah dulu, pengen bangun pondok, terus muter sana, muter sini, ke sana, ke sini. Akhirnya cuma di depan pondok saya itu ada hampir luas lah. Dulu cari kemana-mana. Saya dulu juga begitu masalah istri, pengen. Pokoknya saya dulu kan pengen nikah muda itu. Ya alhamdulillah umur 20 sudah menikah. Sampai sekarang umur saya 37, anak saya sudah 6. Sudah 6. Pertolongan Allah itu nyata. Asalkan kamu tidak berputus asa. Ya, asalkan kamu tidak menjauh dari Allah. Asalkan kamu jangan suudzon kepada Allah. Asalkan kamu tidak menyerah. Sudahlah, jalani saja kehidupanmu dengan sebaik-baiknya, baik menurut Allah bukan menurutmu. Perbaiki sholatmu, selalu ingat Allah. Diam itu kan daim, sholat daim itu sholat yang selalu ya muqarabah lah, selalu ingat Allah, selalu butuh Allah. Setiap gerakmu semuanya itu atas dasar kehendaknya Allah, la haula. Nanti ketemu. Ilmu itu gitu kadang-kadang. Ilmu itu kadang-kadang kita tahu sekarang, ngertinya 10 tahun ke depan. Bisa. Kita anggap sekarang gak berguna, tapi ternyata suatu saat nanti sangat-sangat berguna. Yang jelas pertolongan Allah itu nyata. Ya di saat pas nanti kita butuhkan, pertolongan Allah itu datang pas di saat akhir-akhir, di saat kita itu sudah benar-benar pasrah. Selama kita masih merasa bisa, masih ada keakuan, itu biasanya belum datang. Itu yang saya alami. Ketika sudah mentok dan tidak bisa apa-apa, itu pertolongan itu datang. Maka jangan pernah takut dengan hidup itu, karena hidup itu ya hayy ya qayyum, hidup itu pun dihidupkan. Boleh berusaha, tapi kadang-kadang kita ini dijatuhkan supaya kita itu merasa tidak bisa apa-apa dulu. Selama masih merasa bisa, masih ya kalau saya jadi antum ya tidak apa-apa dijodohkan. Selagi saya masih berusaha, nanti pasti ketemu jalannya. Apakah nanti ketemu perempuan suka menikah, ini orang tua setuju, bisa. Atau jangan-jangan nanti yang dijodohkan kita pun suka. Dinikmati aja. Yang penting gak ada niat untuk melawan Allah, untuk mengingkari kodok-kodoknya Allah. Biarkan mengalir saja seperti air. Alhamdulillah, selalu bersyukur saja sama Allah. Enak nanti itu. Saya itu apapun yang terjadi, terjadilah. Monggo kerja Gusti, saya siap. Mau ada benturan siap, mau apa-apa siap. Enak. Umur berapa sekarang? 24 itu ya masa-masa perjuangan lah. 425 26 27 nanti sudah nyaman. Insyaallah. Saya aja merasa nyaman ya sekarang 37. Angka 7 itu angka keramat loh. 7 tahun kita mulai masa-masa marifat lah. 7 tahun itu benar-benar masih suci lah. 7 tahun 14 tahun itu udah mulai pengenalan kita kepada Allah. Harus diajarkan sholat,
7 tahun lagi itu sudah mulai ada tanggung jawab lah 21 itu. Itu 7 tahun ke depan itu sudah mulai masa-masa penentuan. Angka 7 itu keramat. Langit Sabtu 7, Al-Fatihah 7 ayat. 7 itu adalah keramat ya. Angka 7 itu dipahami. Allah juga suka yang ganjil-ganjil ya. Ganjil-ganjil itu Allah suka. Dinikmati aja ya Gus ya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kenapa kok dijodohkan? Kenapa saat ini begini? Jangan seudon yang penting. Baik yang orang tua itu kan sebenarnya hanya iktibarnya aja. Kalau lautan itu hanya ombaknya saja dari lautan. Semuanya itu Allah, nggak ada yang nggak Allah. Pasti ada rahasianya kenapa orang tua menjodohkan. Tetap husnudon saja. Tetap husnudon. Mungkin dengan begitu nanti jenengan bisa menemukan kebahagiaan. Prinsip hidup saya itu sayang. Husnudon saya itu. Bahkan kalau Allah mau saya ditakdirkan jadi kotoran pun saya siap. Tapi kotoran yang menyuburkan. Gimana kita tidak ada daya, tidak ada upaya kok. Kalau sekarang jadi lelucon untuk masyarakat tidak masalah untuk saat ini. Tapi kita terus memperbaiki diri, terus minta sama Allah untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena kita nggak tahu ke depan apa yang Allah rancang itu. Tapi saya yakin seperti halnya ketika semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaat. Kalau kamu anggap cacing itu tidak berharga, itu kan menurutmu. Tapi menurut penelitian ya, tanah itu tidak akan bisa menumbuhkan apapun kalau nggak ada cacing. Bahkan salah satu tanda kesuburan tanah itu ada cacingnya. Jadikan humus kalau kita sekolah dulu. Apa yang kamu anggap tidak berharga? Semuanya itu berharga yang Allah ciptakan itu. Bahkan ada seorang nabi yang menangis karena menghina seekor anjing itu ada. Bahkan ada orang yang tingkat kewaliannya meningkat itu karena menghina anjing ya ada. Kata anjing, aku najis hanya di bagian tubuhku, kalau kamu najis di hatimu. Semua yang Allah ciptakan, jangankan yang Allah ciptakan, semua yang Allah gerakkan, semua yang terjadi itu pasti yang terbaik. Karena yang memberikan adalah Allah yang maha baik. Selesai sudah. Kalau sudah kamu sudah punya prinsip seperti itu, selesai hidupmu. Tidak ada namanya kesedihan, kesusahan, tidak ada. Kesengsaraan itu tidak ada. Bahkan mati itu pun tidak ada. Semuanya hanya yang ada. Yang ada hanya yang maha ada. Selain itu tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Kalau orang bertanya tempat, sebelum ada tempat Allah udah ada. Kok kamu tanya tempat, itu lucu. Kalau dibilang ayat kursi bukan berarti Allah duduk di kursi. Allahu Akbar bukan berarti Allah besar segede gunung. Masa kalau kamu bilang Pak Prabowo itu orang besar, terus kamu pikir Pak Prabowo itu sebesar gunung gitu. Lucu. Nah ini loh, jangan memikirkan ketuhanan dengan akal, nggak sampai. Orang beragama harus berakal, tapi jangan kamu pikirkan Tuhan itu dengan akalmu, nggak sampai. Memikirkan dirimu sendiri aja nggak sampai kok. Memikirkan Tuhan dengan akal, dirimu itu loh bisa tumbuh besar. Dulu hidup di kandungan, di dalam air. Kamu dulu pernah jadi ikan. Iya, di dalam itu. Kamu dulu kan di dalam air 9 bulan. Tuh, ada hantu. Rahman, Rahim. Sehat man. Alhamdulillah Pak. Ini Gus Jawa Barat man. Kamu kan Jawa Barat. Sini kamu, sini man. Jawa Barat ya.
Jawa Barat, tetap Jawa Baratan terus sekarang ini. Jawa Barat. Sekarang yang viral Jawa Barat toh KDM Jawa Barat. KDM Jawa Barat. Al-Fatihah. Ini masalahnya ai wewek man. Tapi kamu perlu ingat dari zaman dulu ya, masalahnya manusia itu laki-laki itu ya ai wewek. Jadi dari zamannya Nabi Adam, ai wewek itu masalah yang pertama. Jadi kamu jangan heran. Dah enak-enak di surga, nggak ada masalah. Cari masalah dengan cara apa? Minta ai wewek. Dikasih ai wewek, namanya Bunda Hawa. Ini masalah lagi, semua sudah ada. Ngerengek minta khuldi. Gimana coba? Jadi masalahnya ai wewek itu harta dunia. Masalahnya Adam wanita. Jadi kalau kita bisa menahan diri dari syahwat dari wanita, ya dunia takluk sama kamu. Tapi kalau kamu ditaklukkan wanita, ya jangan berharap kamu bisa menaklukkan dunia. Tidak bisa. Karena itu sudah jadi simboisis apa? Bahasa anak sekolah itu simbolisis ketersambungan. Pengen dunia takluk di tanganmu, di dirimu, ya kamu harus bisa menaklukkan syahwatmu. Itu. Ayo wewek. Perempuan. Katanya, iya gimana? Katanya itu dari dulu beginilah cinta. Ceritanya tidak pernah berakhir. Siapa itu namanya? Kucing, bukan ya? Siapa? Yang itu ya, temennya kucing kerasakti itu loh. Siapa itu? Cepat Kai. Dari dulu beginilah cinta. Iya, cinta itu kayak nafas, nggak ada itu ya masalah. Tapi selama orang bernafas masalah ada. Ini gimana coba? Namanya nafas itu namanya hawa. Hawa itu ya nafas itu. Nggak ada nafas kamu nggak hidup. Ada nafas kamu selalu bermasalah. Apa ada orang hidup tidak bermasalah? Pengen ini, pengen itu, selesainya udah mati. Mati pun masih bingung. Kemana? Kemana? Jadi lagunya itu dong. Lagunya siapa kemana itu? Berapa tahu pula dia kemana? Kemana-mana mencari ridha Allah seperti dimanapun tempat. Alhamdulillah. Kok man? Ngobrol masalah EWW cocok ini. Berempat ya. Santai ya. Tak sama bersama bapaknya itu.